Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Gak pulang gitu, gak pulang gitu kalian sendiri? Enggak. Oh berarti stay di sini ya? Iya, soalnya jauh. Oh jauh. Emang kamu dari mana? Di Madura sih. Madura. Sumenep, Pamekasan. Sumenep. Oh Sumenep. Kok kamu? Sama. Oh sama. Kenapa kok barengan gitu ya? Kok sampean mbak? Sidoarjo. Oh Sidoarjo. Asal mana emang kuliahnya? Di UGK. Oh UGK. Jayakusuma. Di Surabaya. Oh Surabaya. Oke. Jadi perkenalkan aku sendiri Amalia Ramadhani ya di Panjang Mel dan teman saya Amelia Putri Kudarwisi. Nah, kesempatan kali ini itu kami akan menyampaikan tentang materi konaan dengan yang berhubungan dengan mata kuliah kami, yaitu healing gitu. Dan diajar oleh Bapak Yazid dia sendiri. Nah, di zaman sekarang, zamannya milenial ini, Gen Z kan marak sekali orang yang merasa itu capek, gitu ya, overthinking, lalu itu insecure ya kan, dan banyak sekali membandingkan hidup kita itu dengan hidupnya orang lain. Padahal semua itu kan nggak sama sih, kan ada takarannya masing-masing. Jadi dan merasa bahwa hidupnya tuh merasa kurang terus, merasa berhenti gitu. Nah itu namanya pertama. Nah padahal belum tentu yang kurang itu hartanya, tetapi hatinya aja yang belum tenang gitu. Nah melalui materi ini kita itu belajar tentang qanaah dalam tasawuf. Juga dikembangkan nih qanaahnya merujuk ke prod kita yaitu tasawuf sendiri tadi. Benar. Jadi bagaimana konsep qanaah dalam tasawuf itu bisa menjadi salah satu untuk menjaga kesehatan mental dan menenangkan hati sendiri. Nah sekarang aku mau tanya kalian sendiri apakah tahu qanaah itu gimana? Menurut kalian sih, kalian qanaah itu kayak gimana? Atau belum tahu tentang qanaah gitu? Atau cuma sekedar dengar tapi belum pernah tahu artinya? Cuma pernah dengar. Tahu sampai enggak? Belum pernah belajar gitu. Iya, oke. Jadi kita sebelum membahas materi ini apa sih kita harus tahu apa sih qanaah itu. Qanaah itu biasanya kebanyakan orang-orang itu mendengarnya qanaah adalah pasrah. Padahal bukan seperti itu. Jadi ada pengertian qanaah yang paling benar, bukan bilang pasrah itu bukan. Tapi qanaah adalah sikap merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan. Tetapi dia itu tetap bisa dan berikhtiar itu tadi. Bukan pasrah, bukan. Tapi dia itu merasa cukup bahwa kita itu udah diberikan cukupnya. Tapi kalau kita pengen yang lebih, kita harus berusaha itu lagi dan berikhtiar lagi. Gitu. Nah, jadi qanaah ini bukan berarti malas ataupun pasrah tanpa usaha ya. Jadi tadi ya terus berusaha dengan sungguh-sungguh. Apa yang kamu inginkan pasti usaha lagi. Bukan kayak aku pasrah kayak gitu, enggak. Itu bukan qanaah namanya tadi. Nah, tapi qanaah ini lebih merujuk kepada tidak berlebihan mengejar dunia, lalu tidak iri dengan pencapaian orang lain dan mampu bersyukur atas apa yang dimiliki tadi. Kita kan sebelumnya sudah membahas tentang qanaah ini di kelas kami ya, tapi judul yang kami terapkan adalah qanaah dan istirja terhadap healing. Tapi kita akan membahas salah satu tadi. Pada di saat di kelas kami itu sudah menyampaikan tentang penerapan qanaah tadi, tapi dengan hubungannya istirja juga. Jadi ada dua pembahasan. Nah di sini kami itu memfokuskan kepada qanaah aja. Nah dalam makalah kami itu dijelaskan qanaah adalah bentuk lapangan hati, jadi ketenangan hidup yang bukan diukur dari banyaknya harta, tetapi dari rasa cukup dalam hati kita itu tadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Usia. Kenapa banyak itu merasa senang, insecure dengan pencapaian orang lain? Kenapa aku belum sukses? Kenapa aku belum berada di titik itu? Nah, kenapa aku seperti kayak orang dari orang lain misal dia bisa ini, sedangkan aku tuh masih di sini aja. Kan kadang dari kita banyak yang melihat seperti itu ya di kuliah. Gara-gara misal teman kita tugas makalahnya udah selesai, tapi kok kita stuck di judul aja. Nah, media sosial ini juga sering membandingkan kita jadinya itu muncul kayak overthinking, insecure, stres, dan kecewa pada diri sendiri. Padahal kan kita udah ngelakuin yang kita usahain, cuma kayak ya udah kita bisanya segitu karena kita udah punya porsi masing-masing. Nah
House itu dijelaskan bahwa salah satu sumber kegelisahan kita itu terlalu cinta pada dunia. Nah, terlalu cinta pada dunia itu pada cinta itu kita bakalan merasa kurang dengan akhirat kita. Bukan berarti kita kayak udah salah gitu. Cuma dengan akhirnya kita juga terlalu mengejar dunia, terlalu apa ya? Kalau dia bisa, aku harus bisa. Sedangkan kan kita fokusnya bisa gitu. Nah, kita tuh sering kali itu terlalu mengejar itu tadi. Kita nggak lihat diri kita sendiri, makanya kayak semasa seperti itu muncul ketika padahal kita juga tuh udah paham. Aku fokusnya bisanya segini, bisa ngerjain tugas hafalannya misalnya 3 hari selesai, teman tuh nggak bisa sehari selesai. Kan kita juga punya porsi kerja dan kita sendiri, jadi nggak bisa kita menyamakan diri kita dengan Selanjutnya kita langsung ke penerapan penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali kayak kita itu realitanya aja kayak gini. Ketika teman punya HP baru, kita kan pasti kayak pemikiran, aku lo juga pengen punya HP baru, apalagi HP kita kayak gini. Apalagi kalau teman ada HP IP kan kita kan pengen buat apa sih? Buat foto aja. Nah, dari sini adalah sifat orang itu terbentuk. Kayak kita tuh merasa nggak cukup dengan HP itu. Padahal ya teman kita punya HP baru, sedangkan kita itu masih belum bisa. Tapi bukan nggak bisa, tapi masih belum bisa itu tadi. Nah, kalau di sikap qanaah ini bukan kayak apa ya, pasrah tadi itu, bukan. Jadi kita itu kayak bilang kayak gini, aku nggak apa-apa kalah nggak punya HP, tapi hidupku nggak kurang kayak gitu. Intinya dia itu kayak pengen mempunyai HP itu, tapi ya dengan usaha itu tadi kayak gitu. Terus ketika qanaah itu diterapkan, maka di dalam hatinya itu bilang kayak gini, aku tetap bersyukur yang aku punya ini masih bisa dipakai dan aku tetap bisa berkembang itu tadi. Kan gak semua orang bisa memiliki HP itu tadi, belum bisa sih, hanya itu tadi. Lalu contoh kedua, ini aja, pasti di akhir itu kan kita kan kebanyakan anak kan kayak pengen nilainya bagus sih, apalagi nilai IPK. Pasti setiap anak bakalan beda-beda, itu pun tergantung dosennya ya kan. Saat kita merasa nilai itu nggak cukup, harusnya melihat teman-teman, kok temanku bisa ya dapat IPK segini, padahal aku kayak sudah usaha, kan kayak kita tuh merasa iri sih. Nah, saat nilai kita tidak sebagus teman, qanaah ini bukan berarti menyerah, tapi dia tuh berusaha pastinya, dan dalam hati itu dia kayak berkata kayak gini, aku akan tetap bisa, aku akan tetap berusaha, mungkin di semester depan kayak gitu tadi, tapi aku tidak akan membenci diriku hanya karena hasil hari ini. Nah, dia tuh pasti akan usaha mengurus gimana caranya aku bisa dapat nilai bagus gitu, seperti temanku tadi. Bukan berarti kita iri misal dia bisa karena kan kayak itu adalah misal kita kerjasama akan tapi dia itu bakalan ngasih nilainya itu adalah gitu, entah itu di B atau di A atau di plus atau minus atau nggak ada plus minus bukan berarti kan gitu loh. Misal lihat aku itu nilai lebih gitu ya. Nah, kalau dari itu kan itu simbolnya itu mungkin bisa besok ngerjain tugas itu ya udah kalau sendiri soalnya semakin tinggi level semesternya kalian juga tuh teman itu juga bakalan yang mau menjaga yang mau menikah itu makanya juga benar-benar bisa untuk milih teman itu. Nah, lalu hubungannya apa sih qanaah sama mental health ini? Nah, qanaah ketika berhubungan dengan kesehatan mental itu membuat hati kita lebih stabil, mengurangi rasa iri, mengurangi kecemasan, dan membantu kita untuk menerima diri kita sendiri. Karena dengan kita bersabar dan berikhtiar itu kan nanti evaluasi diri kita, dari kita apa yang kita lakukan ini berapa tidak, tapi setelah itu kan kita juga berusaha tetap bangkit ya, sehingga dapat nilai IPK lebih rendah daripada temanku, berarti besok aku harus lebih mungkin besok aku bisa di depan, agak depan gitu. Mungkin aku salah, bukan salah teman ya, aku menunjukkan karena kan kadang teman itu juga beda-beda. Kalau menurut aku yang bisa aku juga ada teman itu yang memang
semua kekalahan kita itu karena acuan tersebut menjadi stabilitas emosi dan kendali. Jadi sebenarnya kehidupan satu itu muncul bukan karena kita kekurangan, tapi kita terus membandingkan diri kita dengan orang lain. Mungkin kita kayak sedikit refleksi bersama aja ya. Kalian tuh merasakan seperti ini apa enggak gitu. Sekarang coba teman-teman refleksi sebentar. Aku ingin menanyakan, pernah tidak kalian tuh merasa hidup orang lain tuh lebih baik? Pernah? Ini mikir kayak gitu ya. Oke. Dan pernah nggak merasa diri sendiri itu kurang daripada orang lain gitu? Merasa kurang gitu? Pernah? Pernah. Dan merasa capek ketika mengejar ekspektasi orang lain. Berarti kayak gitu ya, begitu ya. Nah, kadang kita itu lupa bahwa tidak semua yang terlihat bahagia yang orang-orang lain rasakan itu benar-benar tenang, dan tidak semua yang sederhana itu kurang. Jadi alangkah baiknya kita kayak ya bersyukur aja dan tidak boleh membandingkan dengan orang lain, karena tidak semua orang yang terlihat bahagia itu tenang. Kita mencukupi dan kita kayak pulang kayak gini, kita merasa tenang dan kita hatinya tenang. Nah, mungkin kita akan coba praktek kecukupi healingnya gitu ya. Mungkin teman-teman biar nyaman, biar relax. Lalu kalau sudah siap, kalian bisa pejamkan mata kalian. Ucapkan pada dalam diri aku berjaga, aku tahu dia harus menjadi seperti dia. Allah tidak pernah salah memberi jalan pada hidupku. Apa yang Allah berikan hari ini, insya Allah sudah cukup untuk aku jalani. Aku belajar bersyukur dan menerima diriku sendiri. Aku boleh lelah, tetapi aku tidak boleh untuk menyerah. Aku nafas kalian, ucapkan itu berulang kali pada hati kalian. Semua kau cipta berpasangan, Membuka mata, sebab hanya kau satu. Seluruh bima sakti sujud, tak ada satu pun yang luput. Siapakah aku sebenarnya? Gimana? Lebih tenang? Sekarang lanjut ke sesi diskusi ya. Mungkin dari kalian sudah paham nggak tentang perkekonaan? Kami jelaskan dan sudah. Gimana menurut kalian perkekonaan satu-satunya? Antara konaan sama Yang ramai kalau salah ya, bantu aku berjalan, kalau salah ya, udah tahu kan pengertian konaan yang kami jelaskan tadi. lalu aku berjanji jadi yang baik. Kalau Baru aku mengerti ternyata bahagia bukan perkara menanti, tetapi sekarang harta paling berharga bukan materi, tetapi tentang waktu tak bisa ku sudah menerapkan perkekonaan tadi dengan melewati beberapa rintangan dan pastinya kayak konsisten juga tadi. Aku sendiri kurang tahu
tahu ya pengertian zuhud. Tapi kalau berdasarkan tingkatnya itu benar yang dijelaskan Mbak ini tadi, Mbak Usi. Soalnya qanaah itu berbeda dengan Juga zuhud harus tadi. bisa tahali dan jadi kan kalau kita ingin apa sih ya kita berproses itu mundur akal karena kan kita kalau ya itu tingkatannya lebih tinggi daripada sedangkan ini kalau dilakukan oleh kita meskipun kita nggak tahali dan jadi tahali itu tadi sedangkan kalau ini tingkatannya lebih tinggi karena kan ini bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari ya sedangkan kalau di akal itu kan kita harus benar-benar membersihkan diri kita dulu mulai semua dari nol lalu kita harus mencari Kalau tawakal ya kita harus kepada Allah beda tawakal beda sama qanaah. sama-sama berserah diri sih Berserah diri kepada Allah, bukan tawakal itu. Apa yang kalau kamu kan pasti tahu antara perbedaan tawakal dan apa qanaah. Menurutmu kayak gimana? Kalau kamu sendiri, ya. kan tadi katanya kalau anak itu kayak apa kita menerima kan menerima apa yang kita berusaha tapi kalau misalnya kita kan Ya. ini kan ketika kita berusaha itu jatuhnya tetap kalau kita menerima apapun yang kita usahakan misalnya kita gagal itu kita tetap menerima Ya. kalau kan dibilang sama kan kita berusaha berdoa tapi kalau hasilnya misalnya tidak sesuai dengan kita Terus kayak gitu. karena kan udah berusaha sama Sama. Sama. Mungkin dari aku sendiri ya sama kan. Cuma mungkin ada perbedaan yang membuat dia beda. signifikan Cuma kalau tawakal itu ada pasti ada penerapannya kalau dihubungkan dengan mental itu aku kurang tahu ya. Nah aku sendiri kan bisa dihubungkan dengan mental bisa kalau di qanaah ini dihubungkan dengan belajar kuliah itu bisa, hanya ada teorinya. Tapi kalau di tawakal ini kurang tahu itu tadi. Udah. Aku sendiri mungkin sedikit pertanyaan ya di sesi diskusi ini. Nah menurut teman-teman apa yang paling membuat generasi sekarang itu mudah stres? Satu mungkin sama jurusan dulu Mbak Ayu. Oh iya. Gimana perasaan tadi? gue sih udah kita rasain menuruti apa kata orang lain sehingga tidak melihat kemampuan diri kita. Bagi sendiri kalau kurang gitu. Kamu yang bisa orang lain. Pernah tidak merasa tidak cukup karena melihat media sosial itu sangat merasa Sepertinya nggak ada. nggak ada. Sepertinya ya. Ya, oke, kalau apa? dari kamu apakah ada Ini kalau kan ini kan gap year juga ya. Teman-temanku yang seangkatannya udah kedua, aku belum tiga rasa tetangga iya kan. Gap year nggak ada masalah. Yang penting kita sama-sama kuliah mencari ilmu ya kan.
Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Bagaimana cara kalian menenangkan diri saat sedang keadaan overthinking? Pasti kayak ada sih jurnal ataupun malah ke aku scroll aja kayak gitu. Dengan kalian kasih tips yang berlebihan kayak ada tak jam satu nanti aku scroll TikTok dulu atau misal aku cara kita Mengatasi menenangkan tadi. mungkin nggak cara kalian mungkin nggak sih juga Sampai dulu ini, sampai dulu aja.
kalian lama balas chat atau misal dia temen bikin kesel, kalian bisa duduk atau apa ini atau makan ini senyamannya kalian kan kita kadang beda-beda treatment kalian satu nafas terus pelan-pelan mungkin bisa gini kalau lagi duduk kalian bisa begini. Nah kalau kalian duduk berdiri itu biasanya di saran itu kayak kita misalnya tadi kalau memang nggak bisa dari duduk ke berdiri atau misal kita makan kita baca berita atau yang mengenakan ya kan bisa taruh hp kalian dulu akhir nafas itu bisa kalian kayak tangan kanan lihat yang memang itu benar-benar bisa kalian buat dengan kalian entah itu bisa lihat luar entah itu bisa kalau di tempatan di luar ya kalau kan kelas kan ya salonnya luar kalian bisa lihat luar fokusin ke kalian jangan atau memang kalian hati ini juga bawa pengaruh. ya jogging yang misalnya itu yang benar-benar langsung bisa dilakukan tetap kalian kalau berhenti dulu di kamar kuat kayak tadi jalan misalnya mau jalan sama ngegas ke lain-lain tapi juga kita mengurangi misalkan kita sehari aku harus jual namanya tidur ya aku juga tadi masih ngalamin aku udah ngambil udah tau ngambil tapi masih mau pakai HP itu paling tinggi misal sekarang jam berapa jam 12 kurang nah jam 12 apa gitu gimana caranya kalau gitu karena itu masih boundary kita ke diri kita sendiri kalau kita nggak tahu boundary kita terhadap diri kita sendiri jadi kita bisa mengikuti apalagi kita kalau nggak punya boundary seorang Mungkin dari teman-teman dari sini tentang apa itu konaan dan kita bikin sesi bersama jadi belajar bersama. Mungkin dari teman ada yang mau ditanyakan gitu? Oh dari mana sudah oke. Mungkin dari sini dari materi ini kita belajar bahwa konaan bukan berarti berhenti bermimpi, tetapi belajar tenang dalam proses hidup berproses tadi. Nah, karena sebenarnya kebahagiaan itu bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang mampu mensyukuri apa yang ada tadi. Nah, dari kami mohon maaf apabila ada salah